Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Tidak perlu menjadi seorang jenius untuk tahu bahwa ini adalah sebuah Ford Mustang. Dan ini terlihat juga adalah Ford Mustang yang dimodifikasi. Tapi ada yang istimewa dari mobil ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, beberapa waktu lalu saya pernah diundang oleh Intersport The Man Behind the Wheel, yang hostnya adalah Rio Dewanto dan Prisya Nasution. Dan di situ Rio bilang bahwa perjalanan dia di Intersport The Man Behind the Wheel itu bertemu dengan 13 sosok tokoh otomotif. Itu salah satu tujuannya adalah dia lagi mencari inspirasi untuk membuat mobil modifikasi impiannya. Dan saya bilang waktu itu kalau udah jadi saya review ya, dan dia memenuhi janjinya. Ini dia mobilnya. Sebuah Ford Mustang yang sudah dimodifikasi di Indonesia, dan ini pertama kalinya mobil ini akan saya bawa ke jalan, dan sebelumnya saya akan jelaskan ke Anda apa saja modifikasi yang dilakukan oleh Rio ke mobil ini. Dan Rio bilang bahwa mobil ini benar-benar mewakili selera pria sejati. Pria punya selera banget ini mobil. Kita lihat apakah benar. Jadi mobil ini memulai hidupnya di tahun 2016 sebagai Ford Mustang EcoBoost. Artinya bermesin 2300 cc turbo. Yang mana sebenarnya itu adalah alternatif yang lebih terjangkau dan lebih soft dibandingkan yang 5000 cc V8. Tapi memang di Indonesia yang masuk secara resmi dari APM Ford adalah yang 2300 cc turbo. Tapi kita lihat bagaimana sebuah Mustang yang sejatinya bukan top of the line-nya, tapi dengan modifikasi yang dilakukan bisa menjadi sebuah mobil yang jauh lebih keren, jauh lebih berotot karena ini adalah sebuah muscle car, dan yang jelas jauh lebih membanggakan untuk dipakai. Kita lihat item-item modifikasinya. Kita lihat bodinya dulu dari depan, atas, bawah, belakang. Dipenuhi dengan panel-panel serat karbon asli dari FRP, dari mulai kap mesin, dan ini kap mesinnya. Ini dilengkapi dengan sirip-sirip, yang ini bukan sirip-sirip bohongan ya, tapi ini benar-benar sirip-sirip yang ada bolongannya, dan dia menciptakan tekanan negatif dan menghisap udara panas dari mesin itu keluar, sehingga menimbulkan pendinginan yang lebih baik. Dan di sini dia lebih menonjol yang bagian tengahnya ini. Jadi ketika dari dalam itu ada perasaan seperti muscle car, karena muscle car itu kan biasanya menonjol tengahnya, dan ini lebih terlihat jelas. Grill standar, tapi di bawah ini ada front splitter. Ini juga dari carbon fiber yang kokoh sekali. Kemudian ada wing kecil di samping ini. Kemudian side skirt, ini bentuknya seperti insang di sini. Ini juga dia bolong benerannya, jadi secara teori ketika dilewati angin dia akan menciptakan tekanan negatif dan mengisap udara panas dari sisi sini. Bisa udara panas dari pengereman atau udara panas dari mesin. Dan berlanjut terus sampai ke belakang dan menimbulkan satu di belakang ini ada diffusernya juga dengan stop lamp di tengahnya, dan ini terintegrasi juga dengan white body ini. Jadi ini white body di depan, bahkan ada serat karbonnya juga. Ini senada dari depan sampai belakang, benar-benar memperlihatkan bahwa ini mobil yang dimodifikasi bodinya memang sudah memikirkan dari depan sampai belakang. Dan simpel ya, dia hanya dua warna. Dia hanya hitam, carbon fiber, dan merah. Ini merahnya, ini bukan cat asli, ini candy red. Dan ini saya pikirnya tadinya cat asli, karena ini benar-benar mirip cat metalik-metaliknya semua, tapi ini adalah premium wrap. Jadi ini adalah wrapping tapi yang premium, yang membuat mobil ini warnanya semakin menyala. Nah, kemudian ini velg juga diganti dengan rims dari Work, dan ini berukuran 19 inci. Sebenarnya cuma 19 inci, tapi terlihat besar sekali karena mobil ini juga sudah direndahkan. Nanti kita akan berbicara itu. Dan ban yang digunakan juga ban performa tinggi dengan ukuran 265/35 R19. Nah,
Kenapa dia bisa ceper seperti ini? Itu dilakukan pengerjaan di suspensinya karena semua suspensi di mobil ini diganti dengan sistem air suspension. Jadi air suspensionnya bisa membuat mobil ini sangat ceper seperti ini. Ada 3 posisi penyetingan, jadi yang paling ceper seperti ini, kemudian ada posisi 2, dia lebih tinggi sedikit, memungkinkan kita untuk berjalan di jalan tol atau di jalan yang mulus. Dan kalau kita lewat jalan yang rusak, itu ada posisi 3 di mana mobil itu benar-benar tinggi. Tapi kalau lagi diparkir, seperti ini. Sebenarnya ini saya rasa ini masih bisa jalan pelan lah. Tapi karena kalau biasanya kalau settingan yang paling ekstrim itu benar-benar sampai celup bannya, benar-benar sampai tidak bisa jalan lagi mobilnya. Tapi ini kelihatan di posisi terendahnya aja dia masih lumayan, masih ada ground clearance yang memadai. Tapi memang sangat riskan kalau dalam posisi seperti ini kita jalan di jalanan Indonesia. Oke, kita lihat mesinnya. Ini walaupun carbon fiber nggak enteng-enteng amat ya, tapi mungkin ini karena kap mesinnya yang sangat besar ukurannya dan dia belum dilengkapi dengan pegas. Jadi ya oke, masih butuh tenaga sedikit. Nah, ini mesin yang paling kecil dari sebuah Mustang. Dia kapasitasnya hanya 2300 cc, tapi dia dilengkapi dengan turbo. Jadi tenaga standarnya adalah 310 HP dan torsinya 475 Nm yang disalurkan ke 2 roda belakang lewat transmisi otomatis. Nah, mesin ini Anda bisa lihat di sini ada tulisan RFT Motorsport. Jadi oleh RFT Motorsport itu sudah dimodifikasi sejumlah komponennya. Nah, supaya saya tidak salah sebut, saya sudah punya catatannya di sini. Jadi yang pertama, ini turbonya masih standar. Sebenarnya ada rencana Rio mengganti turbonya dengan turbo yang lebih besar, tapi karena keterlambatan pengiriman, mungkin karena masih pandemi juga ya, jadi belum datang. Jadi dia masih pakai turbo standar, tapi sudah intake kitnya ini sudah diganti dari Arma Speed Carbon Sport intake kit. Jadi intake-nya sudah diganti untuk aliran udara yang lebih lancar. Kemudian intercooler ini sudah diganti dengan yang stage 2, jadi lebih besar. Intercooler itu fungsinya untuk mendinginkan untuk mendinginkan udara supaya dalam volume yang sama itu molekulnya lebih banyak ketika dia dingin, jadi menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kemudian bukan hanya intercooler, tapi pipingnya juga sudah di-upgrade juga pakai produk MAP, dan OmniPower 4-bar map sensornya sudah diganti beberapa sensornya. Injektor ini juga sudah diganti dengan tipe yang lebih deras, jadi dia bisa menghasilkan debit pengiriman bensin yang lebih besar ke dalam silinder karena tenaganya juga sudah lebih besar sekarang. Kemudian, nah E2 itu sudah di remap stage 2. Artinya walaupun dia masih menggunakan turbo standar, tapi dengan E2 remap stage 2 itu bus akan membesar dan itu akan memberikan tenaga yang lebih besar. Dan yang terakhir ini engine cover finish in red. Tenaga standarnya 310 HP, menurut klaim dari pembuatnya ini sudah bisa menghasilkan 350 HP. Wow, itu sudah sangat lumayan ya. Apalagi nanti kalau misalnya turbonya Rio datang, ini bisa sudah di atas 400 HP karena yang lainnya sudah siap. Tinggal turbonya aja. Tapi 350 HP nggak bisa komplain lah di mobil yang sekompak ini ya. Jadi ini cukup bertenaga mestinya. Tapi nanti kita akan coba, karena Rio bukan hanya minjemin mobil ini buat di review statis, tapi dia juga mengizinkan saya buat bawa. Nanti saya akan bawa mobil ini. Wah, ini intake dari Arma Speed-nya keren banget. Karbon juga di bagian dalamnya. Nah, mesin itu mengeluarkan gas buangnya lewat exhaust, dan exhaustnya pun sudah diganti. Sistem exhaustnya ini menggunakan Akrapovic dengan pipa dari depan sampai belakang itu 3 inci. 3 inci itu artinya sekitar lebih dari 7,5 cm. Jadi besar pipanya nih, 2 di kanan kiri, dan dia sudah dilengkapi dengan carbon tip dari Akrapovic juga. Nah, uniknya ini ya seperti khasnya Akrapovic ya, dia dilengkapi dengan remote. Remote ini cuma ada 2 tombol, off dan
on. Ini sebenarnya untuk sound control. Jadi ketika kita pencet off, dia suaranya akan seperti mobil normal. Tapi ketika kita on, baru dia suaranya seperti knalpot racing seperti saya tunjukin berikut ini. Abel, boleh minta tolong, Bel? Oke, saya akan mulai dari posisi yang off dulu. Oke, Bel, nyalain. Suaranya halus gitu ya. Sedikit lebih berisik dari mobil standar, tapi masih halus. Nih saya deket banget sama knalpot. Coba digas. Lagi. Lagi. Ada tarnya ya, tapi ada meledaknya, tapi masih kecil suaranya. Nah, sekarang kalau saya buka. Oke, digas. Gitu suaranya. Nah, ini suara knalpotnya keras sekali, ledakannya juga keras sekali. Untungnya bisa di off. Makanya ini kita off kalau misalnya kita lagi di perumahan seperti ini. Tapi ini solusi yang pas buat Anda yang ingin knalpot racing tapi mungkin tidak ingin mengganggu orang sekitar, jadi bisa dengan remote ini. Kita lihat dalamnya. Kita dari bagasi dulu. Nah, ini untuk membuka bagasinya. Ini dipencet 2 kali. Bagasi sebenarnya gede, tapi sebagian sekarang sudah terambil oleh sistem air suspensionnya dari RBFT. Air suspensionnya rapi ya, keren. Ini bisa buat kontes juga, ini bentuknya keren. Dan dia dikendalikan oleh remote yang ada di dalam kabin. Jadi itu kita bisa mengatur tekanan dari air suspension ini yang akan diterjemahkan menjadi ketinggian mobil itu dari dalam mobil. Ini sayapnya juga besar ya yang belakang, tapi ini tidak karbon, dia dibuat sama warnanya dengan bodi. Tapi ini lihat ya, lebarnya mobil ini itu proper banget gitu. Dia lebih lebar dari normalnya, tapi tidak yang berlebihan lebarnya. Jadi ini masih sangat enak dilihat. Dan satu lagi, jadi mobil ini dibangun dengan mindset bahwa suatu saat ketika ingin dibalikin standar lagi harus bisa. Jadi semua yang dipasang di sini itu tidak ada yang merusak bodi sama sekali, tapi dia bisa dikembalikan ke standar ketika misalnya nanti sudah bosan. Dan itu kayaknya Rio terinspirasi juga ketika ada di episode yang dengan saya bilang saya sangat menghargai originalitas. Jadi ketika mobil itu dimodifikasi, jangan sampai mobil itu kehilangan identitasnya dan tidak bisa dibalikkan ke standar lagi. Ini semuanya masih bisa dikembalikan ke standar walaupun kelihatannya ekstrim. Oke, kita masuk ke dalamnya yang juga sudah mengalami ubahan. Ini keren banget. Oh ya, ada yang kelupa sebelum kita masuk dalam. Jadi ini udah ada tempat plat nomornya sebenarnya, udah dibawain plat nomornya. Yang belakang sih udah kepasang. Tapi double tape-nya nggak ada. Nggak apa-apa deh. Yang penting kan kita sah mobilnya, ada plat nomornya. Nanti plat nomornya saya taruh di atas. Karena tadi yang double tape sebelumnya itu copot, jadi nggak bisa dipasang. Ya udah deh, kita taruh di atas aja. Yang penting mobil ini sah nomornya. Nah, Anda bisa lihat di interiornya yang pertama kali terlihat oleh mata adalah trim di jok dan di pintunya yang ini menggunakan 3D leather trimming. Jadi di sini Alcantara, di sini leather, dan ini kelihatan durable dan kualitasnya bagus sekali, dan dipegangnya juga nyaman, dan ini tebal ya, jadi membentuk efek 3D. Dan yang keren sekali ini kursinya. Kursinya ini sudah menggunakan Recaro Sportster, dan walaupun dia manual ya, tidak elektrik, semuanya manual, tapi ini bentuknya keren sekali. Dan Anda bisa lihat bagian belakangnya ini karbon, dan di kursi belakang ini sebenarnya 2+2 nih mobil. Jadi cuma cocok buat anak yang agak kecil lah. Di belakang ini juga sudah di retrim juga, tapi lainnya masih standar. Jadi setir juga masih standar. Nah, ini yang remote untuk air suspension yang saya bilang ada di sini. Kemudian yang lain masih normal semuanya. Coba kita nyalain mesin. Ya, instrumen semua masih normal. Mobil ini baru jalan 1.500 kilo. Padahal udah 6 tahun umurnya, tapi baru jalan 1.500
km. Dan di sini keren, ada emblem Mustang since 1964. Wah, sejak tahun 64. AC ini dual zone dan dia dengan Ford ini ya, sistem konektivitasnya Ford yang memang di tahun 2016 dia sudah maju, kalau nggak salah Ford Sync namanya. Nah, ini interiornya emang yang sederhana, tapi kursi Recaro ini bener-bener enak didudukinnya. Bener-bener, ini kayaknya lebih enak daripada kursi standarnya Mustang nih. Wah, jadi pengen beli nih Recaro kayak gini. Rio, beli di mana sih? Keren. Oke. Rasanya udah nggak sabar. Nah, ini dia. Transmisinya dia otomatis 6 speed. Dan rasanya udah nggak sabar untuk mencoba membawa mobil ini. Kita naikin dulu ke posisi 3. Cepet loh naiknya. Oke, sekarang kita siap jalan untuk merasakan mobil ini. Let's go. Ini benar-benar, walaupun mesinnya bukan yang V8, tapi rasanya udah seperti muscle car sejati, karena di kap mesinnya itu tonjolannya, air scoop dari karbonnya itu bikin suasana tuh kayak apa ya, kayak berada di sebuah muscle car. Nah, kita kalau dari jalan tol ini kita bisa turunin suspensinya ke level 2. Jadi lebih ceper. Nah, ini kan keren banget tuh tampilannya. Jangan coba-coba ke satu ya, kalau ke satu langsung mentok. Ke satu itu cuma buat parkir. Mesin 2300 cc EcoBoost turbo ya, dan beberapa modifikasi di mesin yang tadi dan knalpotnya itu bikin karakternya juga lebih keluar gitu ya. Karena apalah artinya Mustang kalau nggak ada suara sama sekali. Nah, ini udah ada suaranya, lumayan keluar. Coba kita gas. Suaranya tuh langsung ada bledarnya, dar gitu. Dan responsnya cukup oke. Memang sih nggak se-epic V8, tapi ini cukup cukup menggugah adrenalin kita. Apalagi dia bisa dipindahin secara manual juga lewat pedal shift, jadi masukin ke S, baru habis itu pakai manualnya. Nanti teman, jadi ada karena dia turbo ya, jadi ada suara wastegate-nya, dan ketika kita lepas ada kayak jazz tak 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 tak. Gede loh ledakannya. Asik. Kalau kita off, ada letupannya tapi teredam, cep, 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 gitu. Jadi masih gede juga loh. Suaranya nggak keras tapi dalam, blep. Asik loh tenaganya ini mobil. Ini definitely udah lebih kenceng dibandingin yang 2300 cc turbo biasa. Ini kenceng ini mobil, dan suara beledar-beledarnya bener-bener mengintimidasi sekali ini. Setir enteng, dan ini bantingannya ya, kalau di posisi yang agak rendah seperti ini, di posisi nomor 2,
banting ini enak, lumayan empuk. Justru lebih keras ketika kita naikkan ke yang 3. Mungkin karena tekanan ininya besar ya, tekanan RCS-nya ya. Jadi agak keras. Yang ini malah enak. Handlingnya juga oke. Enak kok nih RCS-nya. Proper gitu bikinnya, nggak yang asal ceper aja, tapi kekerasannya juga pas dengan karakter mobilnya. Memang lebih sedikit ke arah kaku, tapi tidak sampai yang bikin sakit pinggang, malah agak empuk dikit deh. Coba sekarang kita tarik mobilnya. Ada ledakan-ledakan. Ini mobil standarnya aja tuh 0-100 itu di 5 detikan ya. Jadi ini dengan modifikasinya rasanya ini di 4 detikan. Proper kencengnya. Bener-bener begitu pindah gigi ada lag sedikit karena mungkin busnya udah lebih besar ya. Tapi begitu busnya masuk itu langsung tenaganya itu keluar gitu. Dan ledakan-ledakan itu uniknya hanya terjadi kalau kita pakai mode manual. Ini sekarang saya pakai mode manual. Nah, seperti itu kan, ada ledakan-ledakan. Tapi kalau saya pindahin ke Matic, walaupun Maticnya yang sport ya, nggak ada. Oh ada. Kalau Maticnya yang sport ada. Kalau Maticnya yang D nggak ada, hilang karena dia langsung RPM-nya direndahkan oleh transmisinya. Jadi ini mobil kita bisa pilih kalau kita mau show off, ada dardornya kita masukin ke sport mode atau ke mode manual. Tapi kalau kita pengen yang santai lagi, kita tinggal masukin D, jalan gini ya. Kalau muscle car gini nih. Dan ini mobil ada hal yang mengganggu di mobil ini karena modifikasinya. Itu di instrumen. Jadi di instrumennya itu airbag sama tire pressure monitoring, tire pressure warningnya itu nyala kuning. Jadi kalau airbag ini mungkin karena joknya udah diganti ya, karena mungkin yang standarnya itu di joknya itu ada airbag, jadi tidak ada airbag lagi di jok, hanya airbag di depan, jadi nyala. Kemudian tire pressure itu karena mungkin sudah ganti velg dan kemungkinan pentilnya itu bukan pentil yang bisa support untuk tire pressure monitoring system, makanya dia nyala. Tapi selain itu ini mobil masih enak dipakai harian. Dalamnya keren, tempat duduknya juga menggenggam dengan sangat baik. Posisi duduknya juga masih sangat ergonomis walaupun kursinya diganti. Ini anak lurus ke depan benar-benar seperti mobil sport. Dan ngelihat kap mesin di depan itu yang luar biasa ininya, view-nya. Bantingan juga masih nyaman buat dipakai sehari-hari. Dan ini mobil masih bisa dibalikin lagi ke standarnya. Ini modifikasi yang cukup proper, modifikasi yang apa ya, sesuai dengan karakter mobilnya, tapi membuat mobil ini terasa lebih istimewa tanpa merusak mobil. Karena ini sebenarnya standar mobilnya semuanya masih ada. Jalan-jalan ala supercar dulu, ala muscle car dulu deh. Begini kan gayanya mestinya. Kayak Toretto. Wah, ini. Kenapa? Mobilnya berapa HP? Coba lawan sama mobil gua. Rio. Seneng ngeliat modifikasinya Rio ini, proper dan menyenangkan buat dibawa. Ini hasil kerjasama Rio dan Intersport akhirnya menghasilkan mobil ini, Ford Mustang EcoBoost
yang bukan V8 tapi dimodifikasi secara proper sehingga lebih terasa sebagai sebuah muscle car. Suara V8-nya ya tergantikan dengan suara knalpot yang sudah diganti dan suara ledakan-ledakan itu. Keren emang nih mobilnya Rio, hasil berguru di Intersport, the man behind the wheel, menghasilkan modifikasi yang proper dan masih reversible ya, masih bisa dibalikin ke standar lagi, tapi membuat mobil ini jadi lebih garang, di bawahnya jadi lebih asik, suaranya lebih menggelegar, akselerasinya lebih cepat. Benar-benar modifikasi yang pria punya selera banget, benar-benar selera pria banget. Ini modifikasi mobilnya dari luar, dalam, sampai mesin. Dan Rio nanti ditunggu karya-karya lainnya. Kalau misalnya bikin mobil modifikasi lainnya, jangan lupa hubungin saya, nanti saya coba lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat perjalanan mobil ini dari standar sampai jadi seperti ini, Anda bisa lihat di YouTube channel Intersport_Auto, the man behind the wheel. Di situ ada prosesnya semua. Silakan Anda lihat. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan follow juga Instagramnya Rio Dewanto dan Instagramnya Intersport Auto di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya Rio, boleh diambil lagi.